Ayo. Udah. Ini pakai nih. Pakai ini aja. Dan Ini aja ini. atau Kimin, pakein. Iya, iya, iya. Karena nggak pas ya. Ini kan bisa setel. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah kajian tafsir dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini
Setelah sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan marilah sama-sama kita selalu basahi lisan kita dengan selalu kita memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan bermacam-macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan kita bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita thalabul ilm, dalam rangka kita mencari ridha Allah, dan dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang keluar berjalan dalam satu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama-sama Rasulullah, dan di dalam surga kita mendapatkan minum daripada telaga kausarnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita awali kajian kita, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, jamaah kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang saleh, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pada khuli jannati. Kemudian pada ini kita hadiahkan pula kepada keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan kembali sehingga ia dapat beraktivitas kembali. Kemudian kita hadiahkan Fatihah ini untuk guru-guru kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya, terutama guru kita Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Kiai Haji Abdul Rakib bin Muhabbar, Kiai Haji Muhammad Zain, dan guru-guru kita semuanya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya cahaya pelita dalam kehidupannya di negeri akhirat kelak. Al-Fatihah bi anna Allah yughithul muslimin wa yarhamul muslimin, summa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa li masyayikhina fid din wad dunya al akhirah wa li jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya al akhirah, wa anna Allah yataghashshahum bir rahmal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surat Fatihah sekali lagi, kita niatkan khususnya kepada para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka berangkat dari tempat negaranya masing-masing. Mungkin ada di antara jamaah kita yang saat ini juga akan melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, terutama jamaah kita Bapak Hendra, mungkin ada insyaallah nanti ada jamaah yang lainnya yang saat ini akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan lancarkan semua urusannya dalam melaksanakan ibadah haji dan diberikan keamanan, keselamatan baik pergi maupun kembalinya nanti ke tanah air dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai ayat, dan masih surat Al-Infitar ya. Surat yang ke-82 ayat 7 ya. 7 Pak Ubay ya? 7 sekarang. Ya. Surat Al-Infitar, surat yang ke-82 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka, dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Fasawwaka, dan menyempurnakan kejadianmu. Fa'adalaka, dan menjadikan tubuhmu seimbang. Bi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja. Masya'a, yang dia kehendaki. Rakkabaka, dia menyusun tubuhmu. Kalla, bukan saja engkau mendurhakai Allah. Bal tukazzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya atas kalian, lahafizin, ada malaikat yang menjaga setiap perbuatanmu. Kiraman, yang mulia di sisi Allah. Katibin, dan mencatat semua amal perbuatanmu. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ma taf'alun, apa-apa yang kamu kerjakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakanmu, telah menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lamu bi muradih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab dalam surat Al-Infitar ini, surat yang ke-82, di mana pada ayat-ayat awal, ayat-ayat surah Al-Infitar ini menjelaskan tentang huru-hara kejadian yang terjadi nanti pada hari kiamat, di mana pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini terbelah dan bintang-bintang berjatuhan, dan
lautan dipanaskan ataupun meluap dan kuburan-kuburan dibongkar, itu merupakan ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat dalam surat Al-Infitar ini. Ya. Dan pada saat itu Allah akan membalas seluruh amal perbuatan manusia. Dan manusia pada saat itu akan mengetahui, setiap jiwa akan mengetahui apa yang ia telah perbuat maupun apa-apa yang telah ia lalaikan. Jadi amalan-amalan kita, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk, baik yang kita udah lupa, itu nanti pada hari kiamat Allah akan perlihatkan. Kita akan mengetahui alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi Allah akan tampakkan sekecil apapun amal perbuatan kita. Kemudian pada ayat ke-6 Allah jelaskan, Allah bertanya kepada seluruh manusia, baik mereka yang beriman ataupun mereka yang ingkar, yang kafir kepada Allah. Jadi sifatnya umum, di mana pertanyaan ini memerlukan jawaban dari diri kita masing-masing. Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nanti pada hari kiamat Allah akan tanya tuh, apa yang melalaikan kalian ketika kalian hidup di dunia? Apa yang telah memberdayakan kalian ketika kalian hidup di dunia sampai kalian ini maksiat durhaka kepada Allah? Sedangkan Allah yang menciptakan kita. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini satu bentuk pertanyaan dari Allah kepada kita manusia hadirin sekalian. Seluruh manusia Allah tanya, apa yang menyebabkan kalian tidak percaya kepada Allah, kalian kafir, kalian ingkar kepada Allah? Padahal dulunya kita dalam keadaan mati, Pak. Sebelum ada kita di dunia ini Allah, ya, belum disebut nama kita sebagai manusia. Baru masuk ke dalam rahim aja kita baru disebut sebagai nutfah, air mani. Belum ada sebutan manusia karena belum jadi pada saat itu. Belum Allah ciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi belum disebut kita sebagai manusia, baru berupa air mani, air yang hina, mimma'im mahim, air yang hina dalam Al-Quran. Kenapa kalian ini ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah? Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Satu pertanyaan dari Allah yang perlu kita renungkan, yang perlu kita jawab, hadirin sekalian. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kita sadar dalam diri kita bahwa siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita menyembah selain daripada Allah? Kenapa kita selalu memperdayakan Allah, kita durhaka kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kita semua. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah yang menyempurnakan kita, kejadian kita, bentuk kita sampai kita seperti ini. Ya. Berbeda dengan makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat indah, sangat nikmat dipandang mata. Kita berkaca diri, coba kita lihat mereka yang ada di Ragunan, gantengan mana Pak, cakapan mana Pak Jedede sama kita, yang ada di Ragunan, monyet lah gitu. Monyet walaupun bentuknya tubuhnya sama seperti kita, ada muka, ada tangan, ada kaki gitu kan. Beda.
Karena memang Allah sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kalau orang yang enggak mau taat kepada Allah, Allah kembalikan lagi pada tempat yang paling rendah, paling hina. Summa radadnahu asfala safilin. Laqad allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh kita seimbang, Pak. Ya. Walaupun kita kaki 2, berbeda dengan binatang itu kakinya 4. Tapi kita bisa berdiri. Enggak jatuh. Ya. Coba kalau mobil, kendaraan bannya 2 aja, ya, sejatuh. Kita Allah berikan susunan tubuh kita sempurna, seimbang, ya kan? Ya. Makanya pada ayat ini Allah pertanyakan tuh, yakni apakah yang telah memperdayakan kalian untuk berbuat durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah, yang menciptakan kalian lalu menyempurnakan kejadian kalian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, yang telah menjadikanmu sempurna, tegak, mempunyai tubuh yang seimbang, ya, tinggi juga yang seimbang, paling baik dan paling rapi, Pak. Makhluk yang paling indah, ya, yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Ya. Allah menciptakan manusia. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah Allah jelaskan tuh. Surat yang ke-75 ayat 37 sampai 40. Dari mana asal kita? Ya. Bukankah kita dahulu berasal dari setetes air mani yang ditumpahkan, Pak, melalui hubungan antara suami dan istri yang ditumpahkan ke dalam rahim ibu kita. Ya. Kalian nggak ingat tuh asal usul kalian dari mana? Asal mula kejadian kita dari nutfah, Pak, yang lemah berupa air mani yang dipancarkan dari sulbi, ya, ke dalam rahim ibu. Kemudian air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Ya, dari segumpal darah dari alaqah Allah beri bentuk lalu ditiupkan roh, ya, ke dalam tubuh kita sehingga jadilah ia makhluk yang lain yang sempurna, yang memiliki anggota tubuh yang lengkap. Apakah kita laki-laki ataupun perempuan, Allah yang berkuasa itu. Masya Arab, dalam bentuk apapun Allah yang berkuasa. Alam yakun nutfatan min maniyyim yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjaini az-zakara wal unsa alaysa zalika biqadarin ala ayyuhyal mauta. Coba, Pak. Baik, artinya. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam hati. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Jadi semuanya itu atas kehendak Allah yang maha kuasa. Allah yang menghidupkan kita. Dan hidup mati kita ini sebagai ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kalian, ya, kematian, kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji, semua ujian buat kita. Ya. Mana di antara amal ibadah kita yang paling the best, yang paling baik, bukan yang paling banyak, yang paling baik yang Allah nilai, hadirin sekalian. Ya. Ada satu hadis dari Abdurrahman, ya,
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tentang proses kejadian manusia. Mungkin hadis ini sering kita dengar, ya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu bihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Wallahi allazi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqul kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Di mana tentang hadis ini menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, yajma'u khalquhu, ya, akan dikumpulkan proses kejadian kita, proses penciptaan kita di mana, Pak? Fi batni ummihi, di dalam perut ibu kita. Arba'ina yauman nutfatan, kata Rasulullah. Ya. Allah ciptakan di dalam perut ibu kita ini, ya, berupa nutfah selama 40 hari, ya. Ya. Summa yakunu 'alaqatan misla zalik. Kemudian selama 40 hari juga Allah rubah dari nutfah itu menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian dari segumpal darah itu Allah rubah lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging, ya. Pada saat itu Allah utus malaikat yang meniupkan ruh. Siapa, Pak, yang meniupkan ruh? Malaikat Jibril Allah tugaskan, ya. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutus oleh Allah, ya, malaikat, ya, ke janin itu, ya, fayanfuhu bihi ruh, untuk meniupkan ruhnya, gitu. Jadi seberapa hari tuh? Selama 3 kali 4 120 hari, ya. Baru Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin kita, ya. Kemudian Allah catat tuh, Allah tetapkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka Allah mencatat, artinya menetapkan kepada janin itu 4 perkara. Allah catat tuh, udah dicatat, Pak, kita. Ketika kita ditiupkan ruh kita, dikatbi rizkihi, tentang rezeki kita, ya. Bagaimana kita, kehidupan kita, rezeki kita Allah udah catat tuh. Wa ajalihi, tentang ajal kita, kapan kita dipanggil Allah. Udah ada catatannya, Pak, di Lauhil Mahfuz. Wa amalihi, tentang amal ibadah kita, ya. Allah sudah tentukan. Wa syaqiyyun aw sa'idun, tentang nasib kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang bahagia? Jadi 4 perkara itu Allah catat. Dari rezeki kita, ajal kita, amal perbuatan kita, ya, dan nasib kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang bahagia, ya. Dan Rasulullah bersumpah bahwa wallahi allazi la ilaha illa ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah
Ya, sesungguhnya setiap kalian yang melakukan amalan ahli surga, seorang yang akan melakukan amalan ahli surga hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sehingga jarak antara dirinya dan surga itu hanya sehasta, hanya sejengkal. Dikit lagi dia akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Ketika dia masih muda, rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin melakukan amal. Akan tetapi di penghujung akhir hidupnya, dia itu ingkar kepada Allah. Allah hapus tuh semua amalan-amalan mereka itu. Fahabitat a'maluhum, karena mereka itu ingkar, kafir. Mereka itu durhaka kepada Allah. Ya. Mereka sempat terperdaya sampai mereka melakukan durhaka kepada Allah, maka hilang seluruh amal ibadahnya. Wa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar. Maka suratan takdir, ya di penghujung hidupnya ia melakukan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka ia akan masuk ke neraka. Ya. Masih muda rajin ibadah, rajin sholat, sedekah. Di penghujung hidupnya dia ingkar kepada Allah. Karena syarat diterimanya amal ibadah kita harus beriman. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, ya kan? Dan barang siapa yang beramal kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, syaratnya mereka itu harus beriman. Kalau mereka ingkar, mereka kafir, ditolak semua amal ibadahnya, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melakukan amalan-amalan ahli surga, kemudian di penghujung hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kira-kira masuk surga apa neraka, Pak? Masuk neraka. Kenapa? Karena terputus semuanya amalannya. Fahabitat a'maluhum. Allah akan hapus tuh amalan-amalan. Kenapa? Karena mereka itu ingkar kepada Allah. Maka oleh sebab itu iman penting, Pak. Ya. Keimanan kita penting, kita yakin dulu. Karena kewajiban manusia, ya, sebelum ia melakukan amal ibadah, melakukan amal kebaikan, mereka itu harus beriman. Awal wajibin alal insan ma'rifatullah bistiqon. Kewajiban pertama setiap manusia sebelum melakukan amal ibadah kepada Allah, maka ia harus beriman dengan Allah. Saya yakinnya iman dulu, Pak. Percaya dulu. Namun sebaliknya kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha, kata Rasulullah. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila ia melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dia dan neraka hanya satu hasta, sejengkal, dikit lagi dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian payasbiku alaihil kitab, kemudian ketetapan kitab tentang takdir Allah, di penghujung hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahlil jannah, ahli surga, fayadkhuluha, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dia taubat, Pak. Artinya masih mudanya begajul, preman lah gitu kan. Kemudian di penghujung hidupnya dia bertobat. Allah itu maha menerima taubat, Pak. Sebelum napas kita di tenggorokan. Innallaha taubatal abdu malam yughfir. Sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba, ya, sebelum ruhnya itu berada di tenggorokan, sebelum sakaratul maut. Jadi dia preman, begajul gitu kan, ya, nggak melaksanakan perintah Allah, ya kan, nggak puasa, ya, nggak sholat gitu kan, itu dosanya kepada Allah, Pak. Kira-kira Allah ampuni nggak? Allah ampuni, Pak.
Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau beristighfar, memohon ampun, mengharap rahmat dan ampunan Allah, kira-kira Allah ampuni enggak, Pak? Ampun. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani, dalam hadis qudsi Rasul menjelaskan, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Wahai manusia, jika kalian mau beristighfar, mengharap rahmat Allah, berdoa kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni pada dosa kita. Ghafartu laka ala ma kana minka, termasuk dosa-dosa kita yang lalu. Wala ubali, kata Rasulullah. Allah enggak peduli berapa banyak dosa yang kita lakukan, selama kita mau memohon ampun kepada Allah. Ya ibna Adam, lau balagat sunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka, kata Rasulullah. Wahai ibna Adam, seandainya dosa kalian ini membumbung setinggi langit, sebanyak butiran awan yang ada di atas langit, summa astaghfartani, kemudian kita memohon ampun, kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni enggak dosa kita? Ampuni, ghafartu laka. Rasulullah, ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada Rasulullah, ya ibna Adam, wahai manusia, seandainya kau datang, innaka lau ataitani bi qurabil ardil khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Nabi Rasulullah. Wahai manusia, seandainya kau datang menghadap aku dengan dosa yang sepenuh bumi, kita datang menghadap Allah, kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan dosa kita yang sepenuh bumi, kalau dosa kita kepada Allah, Allah akan mengampuni. Kecuali dosa yang Allah ampuni, yaitu dosa syirik. La tusyriku bi syai'an, selama kalian enggak mempersekutukan Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Nabi. Maka Allah akan datangkan ampunan itu sepenuh bumi. Jadi kita jangan berputus asa sama Allah. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita selama kita mau bertaubat. Makanya Rasulullah katakan dalam salah satu hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Di penghujung hidupnya ia taubat, ya, Allah terima taubatnya, ya, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya, dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan dalam kitab Musnadnya, ya, hadis ini diceritakan oleh Abul Mughirah, haddatsana Al-Haris, haddatsana Abdurrahman ibnu Maisarah an Jubair ibnu Nafir an Bishr ibnu Jahsy qala, ia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu saat meludah, Pak. Rasulullah meludah. Tapi meludahnya enggak dibuang ke bumi, di tangannya, Pak, dia meludah. Ya, hadis. Ketika itu Rasulullah meludah di telapak tangannya. Kemudian ludah itu diambil dengan telunjuknya. Ia meletakkan ludah itu di atas telunjuknya Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah bersabda, ini hadisnya diskusi. Ya ibna Adam, katanya, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadza hatta iza sawaitaka wa adaltuka ma syaita baina burdaika walil ardi minka wa'idun wajama'ata wa mana'ata hatta iza balagatit taraki qulta atasaddaqa wa anna awanus sadaqah, kata Nabi. Rasulullah menjelaskan dalam hadis qudsi ketika Rasulullah meludah, ya, di telapak tangannya, kemudian diambil dengan telunjuknya, ditunjukin kepada para sahabatnya, ya kan?
Apa kata Rasulullah? Ya ibna Adam. Hadisnya diskusi Allah berfirman, wahai manusia, ya, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka. Bagaimana engkau menganggapku tidak berkuasa? Allah nih menceritakan. Menganggap, ya, engkau menganggap aku tidak berkuasa. Wa qad khalaqtuka min misli hadza. Sedangkan kalian ini, ya, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari air. Karena semua manusia, semua makhluk itu diciptakan dari air, Pak. Bahkan ketika Rasulullah dulu, ketika beliau menanya kepada orang Yahudi, ya kan? Ketika itu Rasulullah ditanya oleh orang Yahudi, dari manakah asalmu ya Rasulullah? Dari air, minal ma, dari air. Karena memang kita semua asalnya dari air, nutfah, air mani. Engkau menganggap aku katanya nggak berkuasa, sedangkan aku menciptakanmu dari semisal ini, dari ludah ini, dari air. Hatta iza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdaka. Ya, dan manakala aku telah menyempurnakan tubuh kalian yang berasal dari air itu, dari bentukmu dan menyelesaikan ciptaanmu sehingga kamu dapat berjalan dengan mengenakan pakaian kita, burdah kita. Ya. Allah ciptakan kita. Ketika itu Rasulullah SAW meludah di telapak tangan dari air kita. Allah sempurnakan dari air ini menjadi makhluk yang hidup sehingga kita dapat berjalan. Itu kata Rasulullah. Ya, walil ardi minka, ya, kita dapat berjalan, berpijak di tempat bumi, ya, bumi sebagai tempat berpijakan kita. Wa wa'idun pajama'ta wa mana'ta hatta iza baragati taraki, ya. Lalu kamu menghimpun harta, ya. Setelah kita di dunia kan kita saking berlomba-lombanya untuk mengumpulkan harta kita, gitu kan. Pajama'ta, kau menghimpun harta, wa mana'ta, ya. Ya, kemudian kalian menahan harta kalian, ya. Hatta iza balagatit taraki, artinya kita pelit, Pak. Dengan harta yang kita miliki, kita nggak mau bersedekah. Wa mana'ta, kita tahan harta kita. Hatta iza balagat taraki, sehingga apabila ruh udah sampai di tenggorokan kita, baru mau kita bersedekah tuh. Ya. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan kita, baru kita mau bersedekah. Apakah? Atasaddaqa wa anna awanun sadaqah. Ya, lalu kamu katakan, saya akan bersedekah, saya akan berinfak, saya akan beramal soleh, saya akan melakukan, ya, menjadi orang-orang yang baik. Sedangkan waktu yang Allah sediakan itu untuk bersedekah sudah habis. Hatta iza balagatat taraqi, sampai, ya, ruh kita sampai di tenggorokan, hadirin sekalian. Baru kita. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan kan dalam surat Al-Munafikun kalau nggak salah, ayat terakhir itu kan, ayat 10 kalau nggak salah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ada surat 63 ayat 10-11 kalau nggak salah, terakhir. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku,
Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang untuk kematian yang telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baru kita mau sedekah, sedangkan kita lupa dari asal kejadian kita dari mana. Rasulullah tuh ketika itu mudah dari air, Pak. Karena harta kita bawa nggak mati, enggak. Yang mengikuti jenazah itu ketika kita dikubur, yatba'ul mayyitus salasun, yang mengiringi ya jenazah itu 3 hal, Pak, 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pertama keluarga, amalnya, harta kita dan amal ibadah kita. Ya. Fayarji usnani wa yabqa wahid, kata Nabi. Yang 2 itu akan kembali. Keluarga kita kembali, harta kita kembali menjadi harta warisan. Yang menemani kita siapa? Amal ibadah kita. Fayabqa wahid. Yarji ahlu wa maluhu wa yabqa amaluh. Yang kembali itu harta dan keluarga kita. Sedangkan yang menemani kita dalam kubur adalah amal ibadah kita, terutama sedekah. Makanya pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, sebelum kematian datang salah seorang di antara kalian, ya, baru mereka mau bersedekah. Pak as-saddaqah pakai tasdid, Pak. Jadi menunjukkan ini benar-benar gitu. Tasdid ini taukid. Sungguh saya akan melakukan sedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah ini akan bisa menjadikan ya dalam kubur kita jadi dingin, Pak, jadi AC. Ya. Pahala sedekah ini akan menjadikan kubur kita menjadi terang. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Pak. Ketika Allah menciptakan kita, itu kuasa daripada Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, rakkabak. Allah menyusun tubuh kita. Artinya apa, Pak? Dalam tafsir Munir dijelaskan ay rakkaba fi ayyi suratin ma syaa'a min ayyi surah wa ajmalaha wa anta lam takhtar suratin nafsak. Artinya Allah menyusun tubuh kita ya dalam bentuk apa saja yang Allah kuasa, ya, yang Allah kehendaki. Ya, dari bentuk tubuh kita kan beda-beda, ya. Postur tubuh kita berbeda-beda. Wajah kita berbeda-beda, ya. Walaupun ada yang kembar gitu kan, pasti ada perbedaan gitu kan. Kecantikan kita, ya. Dan kau tidak memilih dari bentuk dirimu sendiri. Artinya apa? Ya, para ahli tafsir mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah mungkin kita bisa ya mirip dengan ayah kita, dengan ibu kita, ataupun dari paman kita, ya kan? Jadi bentuk tubuh kita itu berbeda-beda, ya. Dalam kitab hadis sahih yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam, sedangkan dia kulitnya putih gitu kan. Kenapa kok bisa berkulit hitam gitu kan?" Gitu. Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau dahulu mempunyai ternak unta?" Ya, kau berternak unta? Laki itu menjawab, "Ya, saya pernah berternak unta." Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, apa? Apakah warna bulunya? Maka laki itu menjawab, ya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kelabu. Kemudian dia bertanya lagi, apakah di antara unta itu ada yang berbulu kelabu? Ya. Laki itu menjawab, "Ya benar, ada." Nabi bertanya lagi, lalu dari manakah ia? Laki itu menjawab, barangkali dari keturunannya yang lalu. Nah, Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya barangkali anakmu pun ya berwarna hitam itu sama berasal dari keturunan kakek moyang kita nggak tahu. Jadi itu terserah Allah. Allah
memberikan bentuk seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan nggak mirip sama bapaknya kan, lahir kan, ya. Kalau mirip tetangga yang repot, ya. Kalau mirip masih ada keturunan kita, garis keturunan kita, nenek moyang kita, kadang-kadang nggak mirip sama kita gitu kan. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa, yang memberikan bentuk kan, ya. Mirip muka kita, kadang-kadang nggak sama dengan ibunya, kadang-kadang mirip ibunya, kadang-kadang mirip bapaknya, kadang-kadang nggak mirip semua. Dari ibunya nggak mirip, dari bapaknya juga nggak mirip. Kenapa? Ya mungkin dari keturunan nenek moyang dulu, dari pamannya, ya kan? Makanya Rasulullah katakan, apakah engkau memelihara ternak onta? Apakah ada yang bulunya merah, kelabu? Lelaki itu iya. Ya mungkin dia dari keturunan yang dulu gitu kan. Begitu juga kita gitu kan. Kalau nggak mirip itu jangan curiga gitu kan. Mungkin ada di antara nenek moyang kita, ya kan, kerabat kita, ya gitu kan. Ya, paman kita gitu kan, gitu. Nah, kemudian Ikrimah juga, ya, beliau mengatakan sebuah hubungan dengan makna fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki dalam menciptakan manusia, dia menyusun tubuhmu. Artinya apa? Artinya jika Allah itu berkehendak, bisa aja Allah menjadikan manusia itu, ya, mukanya seperti kera, monyet. Tahu kan monyet kan? Ya. Bisa nggak Allah jadikan? Bisa, karena Allah maha berkuasa. Makanya dikatakan Allah, ya, ma fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, karena Allah maha kuasa gitu. Bisa, ya, dalam bentuk, ya, bentuk binatang bisa, tapi nggak mungkin, ya kan? Allah itu menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sedangkan menurut Al-Imam Abu Saleh, yang sehubungan dengan makna fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya, bisa aja Allah menjadikannya berupa bentuk binatang-binatang yang hina seperti anjing, babi, bisa. Karena Allah Maha Kuasa gitu. Akan tetapi berkat kebesaran dan kemurahan Allah serta kekuasaan Allah dan rahmat Allah kepada makhluknya, ya, pada kita, dia menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim. Kita bersyukur kepada Allah, Pak. Ya, Allah yang telah menciptakan kita. Dan tugas kita di dunia ini hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dalam surat Al-Imran tuh, surat yang ketiga ayat 6, Allah jelaskan tuh. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa wal azizul hakim. Ada surat yang ketiga Al-Imran ayat 6 kalau nggak salah. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, ya, satu ayat lagi, ayat yang ke-9. Kalla bal tukazzibuna biddin. Artinya bukan hanya kita durhaka aja kepada Allah. Bukan hanya kita enggak percaya sama Allah. Bukan hanya kita mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan kita, ya, mendustakan hari pembalasan. Ya. Kita mendustakan hari-hari pembalasan, ya, di mana kita enggak percaya, ya. Setelah dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, sebagai bukti yang kuat adanya pemberian nikmat Allah kepada kita, kita dustakan ayat-ayat Allah. Kita enggak percaya akan hari pembalasan di mana Allah akan membalas setiap amal perbuatan kita. Kita nggak percaya tuh. Dalam ini Allah merupakan celaan kepada manusia, ya.
Pada manusia yang bagaimana? Pada manusia yang nggak percaya. Udah mereka durhaka kepada Allah, mereka itu nggak percaya adanya hari pembalasan. Ya. Mereka tidak hanya durhaka, bahkan mendustakan hari pembalasan. Kemudian Allah memberi peringatan kepada mereka supaya mereka janganlah terus menerus dalam kelalaian dan keingkaran serta kedurhakaan kepada Allah, bahwa semua amal perbuatan mereka akan dicatat nanti oleh Allah, ya kan? Sungguhnya yang mendorong kalian berani menentang Allah dan membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang durhaka itu tiada lain karena kalian mendustakan yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumuddin, ya. Kita dusta, enggak percaya, Pak, ya. Makanya Allah katakan tuh, ya. Ya, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Dahulu kalian ini dalam keadaan mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah, Pak. Ayatnya kalau nggak salah 28. Bagaimana kalian ingkar kafir kepada Allah? Ya, kalian nggak percaya akan ayat-ayat Allah, kalian nggak percaya dengan hari pembalasan. Ya. Bahkan kalian bukan hanya durhaka, kalian nggak percaya dengan yaumuddin. Hari pembalasan ketika Allah akan membalas seluruh amal perbuatan kita nanti. Ya. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak percaya atau sekali. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena waktu udah jam 6.30. Ya, kita biasa selesai sampai jam 6.30. Insyaallah ya Ahad depan kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-10 ya, insyaallah ya. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada kita tutup. Ini Bang Yoga nih, kayaknya Bang Yoga matanya itu mau nanya kayaknya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, nggak ada ya? Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin oleh Ketua MPT. Yang saya hormati Pak Ustadz, para sesepuh, dan para jemaah semua yang saya hormati, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bagi saya rasanya berat. Ya. Yang pertama, saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Pertama, saya mengikuti takmir ini. Yang kedua, minta doa restu. Oh iya. Jadi insya Allah saya hari Selasa menunaikan ibadah haji. Amin, amin. Istri. Pada kesempatan ini saya tadi sudah disampaikan Pak Ustadz, kita manusia punya dosa pada Allah di gunung seperti di langit. Kalau memang kita ampun akan diampuni. Ini kita punya dosa kepada sesama manusia. Ya, kita harus mohon maaf dan mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, para jemaah memaafkan saya supaya perjalanan saya bisa ingat. Dan ini yang dari hubungan saya selama saya berinteraksi ya, bertemu dan berjamaah dengan bapak sekalian. Barangkali dari Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, ya terima kasih kepada Bapak Dwi. Beliau ini aktif, Pak, ikut kajian, ya kan? Beliau tinggalnya di Munjul, di Jalan TPU Munjul. Dan beliau ini alhamdulillah pensiunan dari
Pak Lurah Cilangkap. Lurah Cilangkap ya Pak Dwi ya. Lurah Cilangkap beliau. Ya. Dan alhamdulillah beliau ya mendapatkan panggilan Nabi Allah Ibrahim, wa azzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ketika Nabi Ibrahim menyeru pada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka manusia itu akan datang, baik itu dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan unta yang sangat kurus pun. Ya. Artinya apa? Artinya dengan jarak yang jauh sekalipun, ya kita berusaha untuk ya memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antara jamaah kita yang saya tahu ya ada 2 jamaah yang saat ini akan melaksanakan ibadah haji, di mana Bapak Hendra ya beliau tinggal di Muncul juga, berdekatan dengan Pak Dwi, nggak jauh, satu jalan, itu jalan TPU Muncul ya. Beliau juga sudah berangkat kemarin hari Sabtu ya, ba'da zuhur, dan kemarin sore udah terbang tuh, malam terbang ya, malam terbang dari jam 2 pagi, tadi pagi gitu kan dia beliau terbang. Dan alhamdulillah nyusul juga saudara kita, jamaah kita, yaitu Bapak Dwi akan melaksanakan ibadah haji. Kita bacain suratul Fatihah sekali lagi, mudahkan, lancarkan semua urusannya ya di dalam melaksanakan ibadah haji. Allah selamatkan, Allah sehatkan, Allah berikan keamanan baik dalam perjalanan pergi maupun kembalinya ke tanah air ya, berkumpul bersama keluarga, dan mudah-mudahan Allah jadikan hajinya hajjam mabrura. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, baiklah sama-sama kita tutup pengajian kita. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك
والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك ووسك اللهم رابطتها واهدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بقيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi